Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrisanto Caniago dari kelas Penjas 2F NPM 1921919206. Di sini saya akan memaparkan materi. Yang pertama adalah bab 2, pembahasan standar isi. Standar dapat diartikan sebagai patokan atau biasa juga dikatakan sebagai kriteria minimal. Sebuah standar seringkali mengacu pada pencapaian minimal. Begitu juga standar isi. Standar isi menurut USP nomor 20 tahun 2003 merupakan kriteria minimal, batas patokan syarat yang harus dicapai dalam peningkatan mutu. Standar isi harus ditetapkan sebagai kriteria minimal menyusun perencanaan. Standar isi pada standar nasional pendidikan mencakup lingkup materi dan tingkat kompetisi untuk mencapai kompeten lulusan dan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut merupakan kerangka dasar untuk struktur kurikulum, beban belajar kurikulum tingkat satuan pendidik, dan kalender pendidik akademik. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar menengah terdiri atas satu, yaitu kelompok mata pelajaran agama dan akhlak. 2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan atau kepribadian. 3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Kelompok mata pelajaran estetika. 5. Kelompok mata pelajaran jasmani dan olahraga dan kesehatan. Yang selanjutnya standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan mencapai standar kompetisi lulusan. 4. Standar proses, yaitu standar yang mencakup perencanaan proses pembelajaran terlaksana, proses pembelajaran yang efektif dan efisien, penilaian hasil belajar, serta pengawasan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil belajar yang dilakukan oleh survei pada kepala sekolah. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk beradaptasi aktif dan memberikan ruang cukup bagi prakara kreativitas, kemandirian sesuai bakat, minat, perkembangan fisik serta psikologis serta didikan. Setiap satu pendidik melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetisi kelulusan sesuai dengan standar kompetisi lulusan. Standar isi, maka prinsip pembelajaran digunakan: 1. Dari peserta didik beritahu menuju peserta didik mencari tahu. 2. Dari guru sebagai satu-satunya sumber. 3. IBIT 7115 menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. 3. Pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, pembelajaran berbasis konten menuju membawa berbasis kompetensi. Yang kelima, pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keenam, pembelajaran yang menekan jawaban tanggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Dan yang C, standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Standar penilaian pendidikan pada dasar dan menengah haruslah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang sebaiknya menguasai konsep dalam Permendikbud itu sebagai pedoman dasar dalam melakukan penilaian hasil pembelajaran peserta didik. Yang pertama ada definisi terkait standar penilaian pendidikan. Yang kedua ada standar pendidikan adalah kriteria. Yang ketiga ada pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi. Yang keempat ada pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik. Yang kelima, ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetisi peserta didik. Yang keenam, ujian sekolah madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian. Yang ketujuh, kriteria minimal selanjutnya disebut KKM, ada kriteria belajar yang ditentukan oleh pendidikan. Yang kedap, tujuan penilaian, ada prinsip penilaian,
Dan segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurangnya lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.